Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mencintainya, dengan kita mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini, di hari Jumat, kita telah memasuki suatu bulan yang mana bulan ini merupakan bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bulan tersebut bernama Muharram. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah bulan Al-Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, yang mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam disebutkan berkaitan dengan 4 bulan haram tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sanati 12 syahran. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 di antaranya merupakan bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun mutawaliyatun, ada 3 yang dia datang secara berkelanjutan atau berdekatan. Nabi menyebutkan yakni Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan-bulan tersebut 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bulan yang 3 datang secara berurutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang agung, adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan yang menakutkan sebagaimana kebanyakan kaum muslimin atau kebanyakan manusia mereka berprasangka terhadapnya. Maka ini perlu untuk kita jelaskan, untuk kita berikan tazkirah, peringatan. Barang siapa yang dia memiliki keyakinan yang batil, maka dia harus merubahnya. Karena Islam datang untuk memberikan cahaya, Islam datang untuk memberikan jalan keselamatan dan menjauhkan kita dari jalan-jalan penyimpangan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyam yaum atau siyam fi syahrillahil muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa adalah di bulan Ramadan, yakni puasa yang wajib. Dan seafdal, seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan itu adalah di bulan Muharram, yang Allah menyebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan syahrullahil muharram, yakni bulannya Allah yang al-Muharram, yang disucikan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan pemuliaan. Sebagaimana Allah menyebutkan Ka'bah dengan Baitullah, rumah Allah, maka ini menunjukkan tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Dan termasuk juga ketika seorang ahlul Quran dikatakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah ahlullah wa khassatuh, adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kemuliaan. Dan termasuk di dalamnya ketika Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bulan Muharram adalah syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kedudukan, ketinggian dari bulan tersebut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama menjelaskan disebut dengan Al-Muharram adalah dikarenakan di bulan tersebut diharamkan dari namanya peperangan, dari namanya pertumpahan darah. Sehingganya di zaman orang-orang jahiliyah, di zaman Arab jahiliyah, ketika datang bulan Muharram atau bulan haram yang 4 secara umum, maka mereka menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa.
Maka termasuk ikhwatal iman sebagai pengingat diri kita, maka jangan sampai kita menjadikan bulan Allah yang mulia dipenuhi dengan khurafat di dalamnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Sebagian orang meyakini bulan Muharram adalah bulan penuh kesialan, bulan penuh dengan kengerian, bulan penuh dengan keangkeran, ya. Maka ini sungguh penghinaan buat bulan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyebutkan atau Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai bulan Allah yang mulia. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara keutamaan bulan Muharram disebutkan di dalam sejarah, ya, bahwasanya justru Allah memberikan pertolongan kepada nabi-nabinya di bulan Muharram. Disebutkan di dalam kisah atau sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dibakar, ya, yaitu di tempat yang ditinggikan dengan kayu bakar, kemudian dimasukkan ke dalamnya oleh Raja Namrud, ya, dan bala tentaranya, maka Allah menyelamatkan beliau dengan mengatakan kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, jadilah engkau api menjadi dingin untuk Ibrahim dan keselamatan baginya. Dan ini terjadi di bulan Muharram. Begitu juga Nabi yang mulia Nabi Nuh alaihi salam, ketika terjadi banjir besar, banjir bandang yang menenggelamkan seluruh penduduknya, kaumnya yang membangkang, akan tetapi kemudian Allah menyelamatkan kaum Nuh, ya, menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan perahunya yang telah dia persiapkan. Itu pun terjadi juga di bulan Muharram. Termasuk juga Nabi Musa alaihi salam ketika dia dikejar-kejar oleh Fir'aun yang ingin dibunuh bersama dengan kaumnya Bani Israel, pengikut daripada Nabi Musa ketika itu. Maka kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Musa dan kaumnya dengan menenggelamkan Fir'aun. Dan ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram adalah bulannya Allah, bulan pertolongannya Allah, bukan bulan yang penuh dengan kesialan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara keutamaan bulan Muharram, bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bulan haram atau bulan yang diberkahi, bulan yang suci, sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala justru mensyariatkan untuk kita memperbanyak amal saleh di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan puasa tadi, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah puasa yang wajib, yakni di bulan Ramadan, adalah puasanya seseorang di bulan Allah, yakni di bulan Muharram. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa saya dianjurkan untuk kita memperbanyak puasa, untuk kita memperbanyak beribadah di bulan tersebut, karena bulan tersebut adalah bulan yang agung. Bahkan Nabi menyebutkan seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan itu adalah seorang dia berpuasa sunnah, memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkaitan dengan berpuasa pada hari Ashura atau pada tanggal 10 Muharram. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa seseorang pada hari Ashura, yakni pada tanggal 10 Muharram. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya shaumu Ashura yukaffiru sanatal madiyah. Seseorang yang berpuasa terutama lagi adalah di tanggal 10 Muharram, maka keutamaannya adalah bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini menunjukkan kembali bahwasanya bulan Muharram adalah bulan kasih sayang Allah, adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah harusnya kita lebih meyakini, lebih memperbanyak ibadah kita di bulan-bulan tersebut untuk mengisinya dengan beramal saleh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahkan menganjurkan untuk kita berpuasa juga pada tanggal 9-nya dari bulan Muharram sebagai pembeda dari yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mana ini menunjukkan atas rasa syukur mereka telah ditolong oleh Allah
dari kejaran Fir'aun kemudian menjadikannya sebagai sebuah syariat, yakni diperintahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk menambahnya di tanggal sebelumnya atau tanggal 9, yakni Muharram, sebagai pembeda agar tidak meniru orang-orang Yahudi. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, "Idza kana 'amul muqbil sumna yaumat tasi'." Kata Nabi SAW, jika seandainya kita nanti akan sampai pada tahun depan, maka kita pun akan mengisinya dengan berpuasa pada tanggal 9 Muharramnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah, justru dengan hadirnya bulan Muharram kita harusnya berbangga. Harusnya kita senang menyambutnya, bukan kita memiliki prasangka-prasangka yang buruk terhadapnya, menganggapnya sebagai bulan sial, sebagai bulan keangkeran, kengerian. Na'udzubillahi summa na'udzubillah, karena di antara bentuk penghinaan terhadap bulan Allah yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami berkaitan dengan bulan Muharram, bahwasanya banyak mungkin sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai bulan yang penuh dengan kesialan, ya. Sehingga banyak di antara mereka yang khawatir, takut untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu hajat dan kebutuhan di dalamnya. Maka ini harus kita buang jauh-jauh di dalam prinsip akidah kita. Tidak lain para ulama menyebutkan di antara penyebab penyimpangan di dalam akidah, yang pertama itu adalah karena jauhnya dari ilmu. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa menuntut ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah cahaya yang akan mengantarkan seorang untuk menunjukkan mana jalan yang terang, yang lurus, dan mana jalan yang bengkok agar kita menjauhinya. Sebagaimana kata Imam Waqi' Ibn al-Jarrah kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu nurun, sesungguhnya ilmu agama ini adalah cahaya, yang dengan cahaya tersebutlah seorang bisa tahu mana jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah setiap harinya agar kita sampai kepada jalan tersebut. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, mari ya, kita perdalam lagi untuk mempelajari ilmu agama agar kita dijauhkan daripada sebab-sebab penyimpangan akidah, dikarenakan kita tidak mengetahuinya, dikarenakan kita jahil terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara para ulama menyebutkan bahwasanya sebab-sebab penyimpangan akidah termasuk berkaitan dengan keyakinan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan penuh kesialan. Yang kedua adalah dikarenakan yakni taklid buta. Seseorang yang dia hanya ikut-ikutan akan tetapi tidak mengetahui bagaimana duduk perkaranya, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima alsinatukumul kadhiba, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengatakan dengan lisan-lisanmu terhadap agama Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang dusta. Hadza haram, ini haram, ya. Ini halal, ini bencana, ini musibah. Na'udzubillahi summa na'udzubillah, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ya, ini tujuannya kamu membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara penyebab penyimpangan di dalam masalah akidah, yakni dikarenakan seorang ta'assub atau mereka terlalu fanatik di dalam memegang suatu ajaran yang ternyata bertentangan dengan agama. Maka ini perlu untuk kita memilah dan memilih. Ketika ada pemahaman atau budaya yang sesuai, maka harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ada yang keliru, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berusaha untuk mengingatkan dalam rangka kebaikan bersama agar kita mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka inilah berkaitan dengan bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bulan yang di dalamnya Allah memberikan pertolongan, meninggikan derajat nabinya sallallahu alaihi wasallam, bulan yang Allah menjadikannya bulan kesempatan untuk kita memperbanyak amal saleh, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyimpang di dalam pemahaman, di dalam akidah terhadap bulan yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan, dan mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا وتراصوا وتجاوز sekalian harapkan luruskan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir
الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.